Mari kita mulai dengan sebuah angka yang membuat dada kita sesak. 150 miliar dolar Amerika per tahun. Kalau dikonversi ke mata uang kita, nilainya menembus 2.654 triliun setiap tahun. Itu bukan anggaran belanja satu negara kecil di Pasifik. Itu adalah taksiran nilai kebocoran kekayaan alam Indonesia yang menguap begitu saja ke luar negeri akibat sistem tata kelola ekspor yang karut-marut selama 3 dekade. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan sebuah kalimat yang menampar wajah birokrasi. Saat sidang paripurna DPR RI, beliau mengatakan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik ini. Kita ini seperti kapal tanker raksasa yang mewah, tapi lambungnya bocor di mana-mana. Airnya masuk, solarnya rembes, dan penumpangnya, yaitu rakyat Indonesia, hanya bisa menonton dari geladak sambil menahan lapar. Untuk menyumbat kebocoran gila-gilaan ini, pemerintah mengambil langkah ekstrim yang memicu perdebatan panas di kalangan pelaku usaha. Kebijakan ekspor satu pintu melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pemerintah resmi menunjuk raksasa BUMN baru yakni Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai integrator tunggal. Pertanyaannya, apakah badan baru ini akan menjadi juru selamat yang membawa pulang devisa kita atau justru menjelma menjadi monster birokrasi baru yang menjadi sarang korupsi? Mari kita bedah secara jernih, kritis, dan tanpa tendensi. Saya Teguh Deha, inilah POV Sindo News. Kita sederhanakan dulu bahasanya agar tidak rumit oleh jargon ekonomi. Apa sebenarnya tugas Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI? Bayangkan Indonesia adalah sebuah perkebunan besar. Selama ini setiap petani atau pemilik modal di perkebunan bebas menjual hasil buminya langsung ke tengkulak di luar negeri. Mereka bikin nota sendiri, menentukan harga sendiri, dan celakanya seringkali uang hasil penjualannya diparkir di rekening bank di luar negeri. Negara sendiri cuma dapat remah-remah yang pajaknya pun sudah dimanipulasi. Lewat ekspor satu pintu ini, sistemnya diubah total. Mulai fase transisi Juni hingga Desember 2026 dan akan wajib penuh lewat platform digital pada Januari 2027. Mekanismenya disebut sebagai marketing facility. Tujuan utamanya ada 3. Ini sangat spesifik. 1. Menghabisi under invoicing, praktek nakal eksportir yang melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga aslinya agar pajaknya murah. 2. Menyetop transfer pricing, menjual murah ke perusahaan afiliasi mereka sendiri di luar negeri, lalu perusahaan di luar negeri itu yang menjual dengan harga mahal ke pasar real. Yang ketiga, memaksa devisa hasil ekspor atau DHE parkir di dalam negeri, memastikan dolar hasil jualan bumi kita benar-benar masuk ke sistem perbankan nasional untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Kenapa kebijakan ini begitu mendesak? Karena Indonesia punya posisi tawar yang luar biasa kuat di pasar global, terutama pada 2 komoditas andalan kita, minyak kelapa sawit dan tambang khususnya nikel. Berdasarkan laporan lembaga global terverifikasi, Indonesia bukan sekedar pemain di sektor ini. Kita adalah penguasa pasar. Di minyak kelapa sawit, lebih dari 55% suplai dunia dari Indonesia dengan nilai ekspor menembus 590 triliun rupiah di 2025. Sedangkan nikel, Indonesia mensuplai lebih dari 60 hingga 65% kebutuhan dunia dengan memegang kendali penuh atas pergeseran harga nikel global dan rantai pasok baterai kendaraan listrik. Harusnya Indonesia menjadi negara yang sangat kaya raya. Tapi disinilah letak ironi humanis yang menyakitkan. Devisa raksasa dari nikel dan sawit itu habis tergerus menguap hanya untuk membiayai komoditas impor
yang menjadi kebutuhan dasar isi perut rakyat kita sehari-hari. Kita mengekspor nikel untuk baterai mobil mewah orang asing, tapi kita mengimpor minyak dan gas bumi karena produksi minyak mentah domestik kita terus merosot. Kedelai dan gandum sebagai bahan baku tempe, tahu, dan mie instan yang menjadi makanan pokok sejuta umat. Daging sapi dan susu yang ironisnya sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program prioritas nasional, makan bergizi gratis. Ini adalah jebakan struktural. Jika keran ekspor sawit dan tambang kita terus bocor lewat transaksi bawah tangan, devisa yang masuk tidak akan pernah cukup untuk menutup beban impor pangan dan energi kita. Begitu neraca dagang kita goyang, harga kedelai naik, harga daging meroket, maka yang terjadi adalah gejolak masyarakat. Perut lapar tidak kenal narasi makroekonomi. Sejarah bangsa ini mengajarkan kita selalu menaruh curiga pada lembaga yang diberi label tunggal atau satu pintu. Kita punya trauma masa lalu dengan tata niaga cengkeh era Orde Baru atau carut-marut izin ekspor lobster dan CPO beberapa tahun lalu yang justru berakhir di rompi orange KPK. Bagaimana DSI bisa berjalan dengan benar dan bagaimana ia bisa tergelincir menjadi sarang korupsi terbesar abad ini? Mari kita buat perbandingan kontrasnya secara tajam. Jika DSI dikelola dengan mentalitas birokrasi kuno, badan ini akan menjadi gatekeeper atau satpam serakah yang memungut upeti. Pengusaha yang ingin ekspor cepat divalidasi harus menyetor uang pelicin. Penentuan harga wajar komoditas bisa dinegosiasikan di bawah meja antara oknum pejabat DSI dan taipan tambang. Jika ini terjadi, DSI bukan menyumbat kebocoran, melainkan memindahkan pipa kebocoran langsung ke kantong para oligarki baru. Skandal korupsinya bisa bernilai ratusan triliun karena mengontrol perputaran uang sebesar lebih dari 2.600 triliun per tahunnya. Dalam pengelolaan yang tepat, DSI beroperasi murni sebagai platform teknologi nirsentuh atau contactless digital platform yang transparan. Tidak ada tatap muka antara pengusaha dan pejabat. Semua data volume ekspor diverifikasi menggunakan sensor digital di pelabuhan dan harga dicocokkan otomatis menggunakan algoritma AI dengan indeks pasar dunia di Rotterdam, London, ataupun Shanghai. Manajemen DSI diisi oleh para profesional pasar modal dan auditor independen bereputasi internasional, bukan bagi-bagi jatah kursi partai politik. Langkah apa yang semestinya dilakukan pemerintah sekarang? Pemerintah harus memastikan adanya supervisi berlapis. DSI tidak boleh menjadi lembaga absolut yang tidak bisa disentuh. KPK, BPK, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK harus diintegrasikan sejak hari pertama sistem digital ini diluncurkan Januari 2027 mendatang. Jangan tunggu ada triliunan rupiah yang hilang baru sibuk bikin pansus di DPR. Sindo News berpendapat, kebijakan ekspor satu pintu lewat DSI ini berada pada satu titik kesimpulan. Ini adalah pertaruhan besar yang perlu kita dukung, namun harus kita awasi. Keberanian Presiden Prabowo untuk kembali pada semangat pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, layak diacungi jempol. Selama ini, kita terlalu penakut di hadapan pasar global. Kita pemilik nikel terbesar di bumi, produsen sawit nomor 1, tapi kita mendiktekan harga jual kita pada bursa luar negeri. Itu aneh. Dan langkah mengakhirinya adalah tindakan kedaulatan yang nyata. Namun catat ini dengan tinta tebal. Ketahanan pangan dan energi dalam negeri tidak boleh dipertaruhkan demi sebuah eksperimen birokrasi yang gagal.
Jika masa transisi hingga akhir tahun 2026 ini berjalan lambat, birokrasi DSI berbelit-belit, dan ekspor sawit serta tambang kita justru macet karena pengusaha frustasi, dampaknya akan langsung memukul pasokan devisa. Impor gandum pasti akan terganggu. Subsidi BBM mungkin goyah, dan gejolak sosial di masyarakat dikhawatirkan akan menyala. Kunci dari keberhasilan ekspor satu pintu ini bukan pada retorika nasionalisme yang berapi-api di podium, melainkan pada kebersihan tangan para pengelolanya di balik meja kerja. Rakyat tidak butuh badan baru yang gemuk dan elitis. Rakyat hanya butuh kepastian bahwa minyak goreng di dapur murah, tempe tahu tetap ada di piring, dan listrik di rumah mereka tidak padam. Kekayaan alam kita harus tinggal di rumah sendiri, menghidupi anak cucu kita sendiri, bukan terus-menerus lari memperkaya bangsa lain, sementara kita mengemis utang. Saya Teguh DH, sampai ketemu lagi di POV selanjutnya.